Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perkenalkan nama saya Saiful Afandi. Rencananya bersama dengan Sarung Mangga, kami akan melakukan napak tilas mengunjungi satu masjid ke masjid yang lainnya untuk menelusuri jejak peradaban Islam di Nusantara. Jujur, saya sekarang merasa sedikit nervous karena tempat-tempat yang harus saya kunjungi ini adalah tempat-tempat yang sangat penting dan memiliki sejarah yang sangat panjang. Semoga ini menjadi pengalaman yang luar biasa dan yang penting, bismillah aja. Oke, let's go. Saya sudah sampai di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Masjid yang konon katanya dibangun pada era Majapahit. Dan katanya sih banyak sekali keunikan yang ada di dalamnya. Penasaran bagaimana keunikan di dalam masjid ini? Ikuti perjalanan kami menelusuri jejak peradaban Islam yang kami mulai dari Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Let's go! Masjid Agung Sunan Ampel merupakan salah satu masjid peninggalan Islam tertua di Jawa Timur. Bahkan, konon katanya masjid ini dibangun sejak zaman Majapahit, tepatnya pada tahun 1421 Masehi oleh Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau biasa kita sebut sebagai Sunan Ampel dan beberapa sahabatnya. Masjid Agung Sunan Ampel memiliki gaya arsitektur yang unik, yaitu penggabungan nuansa Jawa kuno dan Arab Islam. Masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel ini menjadi titik penyebaran Islam di Jawa seiring dengan berdirinya Kesultanan Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingin berkunjung dan ingin mengeksplor di dalam apa saja yang ada di dalam. Monggo. Perkenalkan, nama saya Saiful Afandi dari Sarung Mangga. Mampir berkunjung ke sini dengan maksud untuk mengeksplor jejak peradaban Islam di Nusantara, dan kami mulai dari Masjid Sunan Ampel. Ada berbagai hal yang ingin kami tanyakan karena memang bagi kami menarik sekali untuk diungkap. Salah satunya itu adalah apa sih sebenarnya dan bagaimana ceritanya berdiri awal mulanya Masjid Ampel ini, Gus. Mungkin bisa ceritakan sedikit. Baik. Masjid Ampel ini dibangun pada tahun 1421 sesuai yang tertera di dalam prasasti yang ada di dalam masjid. Beliau datang ke sini karena panggilan dari bibinya yang bernama Diarawati. Beliau adalah istri dari Raja Brawijaya V, Kerajaan Majapahit, untuk berdakwah kepada adipati-adipati yang udah mulai tidak loyal kepada Kerajaan Majapahit. Sehingga dengan tarbiyah beliau, dengan cara beliau mengajarkan yang terkenal dengan molimo itu, maka beliau diberikan sebidang tanah di wilayah Ngampel ini. Nah, beliau membangun masjid ini selain mengajarkan Islam, juga beliau memberikan pendidikan untuk merubah, artinya merubah akhlak-akhlak yang pada waktu itu mengalami degradasi moral. Tadi saya keliling-keliling melihat sekitar Masjid Ampel ini dan cukup menarik karena ada akulturasi budaya yang ada di masjid ini dan sekitar, dan itu membuat saya pribadi cukup terkesan. Nah, itu mungkin saya ingin tanyakan, apa sebenarnya alasan dari Sunan Ampel sendiri dan para sahabat dan juga para santri waktu itu membangun masjid ini dengan menggabungkan berbagai budaya, nuansa budaya dalam Masjid Ampel ini, Ustaz?
Ya, tentu pada waktu itu masih beragama animisme ya. Jadi cara untuk berdakwah tentu kita memasuki budaya mereka. Beliau membuat beberapa cara, salah satunya menggabungkan antara budaya dan agama. Mungkin bisa dilihat di atas menara nanti ya, di atas menara ini umumnya masjid-masjid kan menggunakan simbol-simbol bulan dan bintang ya. Tapi kalau di Masjid Ampel ini khas untuk menghormati, untuk memberikan penghormatan kepada Kerajaan Majapahit, maka beliau memberikan ornamen-ornamen seperti ornamen Majapahit lah. Masjid Agung Sunan Ampel yang berdiri di atas lahan seluas 6.000 meter persegi ini selalu dirawat dan dijaga keasliannya. Karena Masjid Agung Sunan Ampel ini tergolong warisan peninggalan sejarah. Bukti-bukti peninggalan sejarah antara lain adalah terdapat 16 pilar utama dan pintu kayu yang terbuat dari kayu jati kuno dan ukiran-ukiran unik. Islam di Nusantara memang tidak luput dari sentuhan budaya lokal yang khas, termasuk Masjid Agung Sunan Ampel ini. Salah satu cirinya adalah bangunan masjid yang kental dengan simbol dan nuansa Jawa seperti gapura, pintu kayu, atap bangunan masjid, dan lain sebagainya. Keunikan lain dari Masjid Agung Sunan Ampel adalah adanya 5 gapura di area masjid sebagai simbol rukun Islam, yaitu Gapura Munggah sebagai simbol rukun Islam yang kelima atau haji, Gapura Poso menyimbolkan bulan Ramadan, Gapura Ngamal atau zakat, Gapura Madep sebagai simbol sholat menghadap kiblat, dan Gapura Paneksen atau syahadat atau kesaksian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Pak Surya Bapak Surya. Iya. Dari mana asalnya? dari Surabaya aja sini. Dari Surabaya Iya. aja. Untuk selain untuk berdoa juga untuk wisata religi lah sini. Wisata Iya. religi. Mungkin ada kesan gitu Pak setelah mengunjungi Masjid Agung Sunan Ampel? Ya selain rame juga ini kan tempat-tempat sejarah gitu ya. Ini ada pemberian dari sarung mangga untuk Pak Eko. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Pak Eko. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway dari sarung mangga, caranya gampang. Tulis jawaban dari 3 pertanyaan ini di kolom komentar. 5 orang dari kalian yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari sarung mangga. Nah sahabat, itu tadi perjalanan kami melihat lebih dekat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang syarat akan nilai-nilai sejarah dan budaya Islam yang menyejukkan dan damai. Bagi saya ini adalah pengalaman yang berharga karena selain bisa berwisata, beribadah, dan tentunya bisa menambah ilmu pengetahuan sejarah Islam di masa lampau. Sekian dulu perjalanan kami menelusuri jejak peradaban Islam di Nusantara yang kami awali dari Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Ikuti terus perjalanan kami menelusuri jejak peradaban Islam selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.